Pemirsa, BNN Provinsi Banten menangkap 3 oknum ASN Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, Lebak, Banten karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu. Selain itu ada juga 1 pembantu rumah tangga. Nah, 2 di antara tersangka yakni berinisial YR dan DA berprofesi sebagai hakim. Sementara RAS seorang ASN dan H pembantu rumah tangga. Dari tangan para oknum hakim dan ASN, BNNP Banten menyita barang bukti sabu seberat 20,6 gram. Pengungkapan berawal dari adanya informasi masyarakat akan adanya pengiriman narkotika jenis sabu melalui jasa pengiriman barang. Penyidik BNNP Banten langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap oknum ASN RAS yang mengambil sabu di Jalan Juanda nomor 60 Rangkas Bitung. Dari hasil pengembangan RAS, penyidik langsung mendatangi Pengadilan Negeri Rangkas Bitung dan menangkap YR seorang hakim. Setelah menggeledah ruang kerjanya, penyidik berhasil menemukan barang bukti berupa bong dan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu. Dari hasil pengembangan, penyidik juga menangkap DA seorang hakim yang juga rekan kerja YR yang kerap mengkonsumsi bersama. Sementara itu H ditangkap di tempat berbeda yang juga diduga menggunakan sabu bersama ketiga oknum ASN. Menurut pengakuan para tersangka, mereka baru 1 tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena sudah ketergantungan. Mereka juga kerap mengkonsumsi sabu di ruang kerja dan di luar ruang kerja. BNNP Banten juga mengamankan barang bukti sabu 20,6 gram yang dipesan dari Sumatera oleh YR. Seseorang di sekitar pinggir jalan Haji Nawi. Ya, di depan para terduga. Dan di depan. Dan pemirsa, kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut dari Brigjen Pol Henry Marpaung. Selamat malam Pak Henry. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Henry, ini ironis sekali, menyedihkan sekali karena ASN yang bekerja di pengadilan negeri, bahkan juga oknum hakim yang kita tahu merupakan penegak keadilan. Nah, ternyata malah mengkonsumsi sabu, Pak Henry. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai kasus ini. Ya, terima kasih Mbak Putri. Kami mendapat informasi tersebut, sepertinya kami mendalami informasi itu adanya keterkaitan pengiriman barang dengan tujuan salah satu kantor pemerintah. Oleh karena itu kami tertarik, akhirnya kami melakukan pendalaman dan kami melakukan penyelidikan. Nah, ternyata ketika barang yang dikirim melalui jasa pengangkutan tersebut, kami lakukan penangkapan terhadap seseorang yang terduga mengambil barang tersebut dengan inisial RAS. Dan kami melakukan pengembangan, dan pengembangan itu kembali berkembang kepada 2 pegawai negeri atau ASN daripada pengadilan. Nah, setelah kami lakukan pengembangan, kami lakukan lagi pengembangan terhadap seorang pembantu rumah tangga yang berinisial H. Demikian, Putri. Baik, Pak Henry, kami dapatkan informasi tadi ada yang mengaku bahwa mengkonsumsi ini jangka waktunya adalah sudah setahun. Apakah betul Pak? Apakah memang para tersangka ini keempat-empatnya sering mengkonsumsi bersama-sama selama setahun? Baik, Mbak Putri, kami melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap keempat tersangka. Dari hasil pemeriksaan keempat calon tersangka tersebut, kami memperoleh keterangan bahwa keempat tersangka sudah menggunakan metamfetamin ini selama kurang lebih 1 tahun. Baik Pak, ini perannya masing-masing hanya sebagai pengguna saja ya Pak ya? Tidak ada yang membantu mengedarkan atau sebagainya, termasuk juga ini peran dari pembantu rumah tangga Pak di situ? Ya, salah satu daripada ASN tersebut adalah sebagai pembeli, yaitu penyedia. Dan kedua, satu dari antara ASN tersebut sebagai pengambil atau alamat penerima daripada barang kiriman. Dan satu atas nama DA, inisial DA itu adalah sebagai pengkonsumsi atau pengguna. Termasuk pembantu rumah tangga juga sebagai pengguna. Demikian. Motif mereka menggunakan sabu ini apa Pak Henry? Padahal mereka tahu bahwa sebagai seorang hakim bahwa yang namanya menggunakan sabu, narkotika ini melanggar hukum, Pak Henry. Dari hasil keterangan yang kita peroleh, mereka menggunakan sabu ini sebagai
hal-hal yang sudah menjadi ketergantungan bagi mereka. Jadi ini merupakan kebutuhan yang mengakibatkan mereka menjadi adiktif tadi. Demikian. Bagaimana sebenarnya awalnya mereka ini bisa mengenal sabu ini Pak, sehingga akhirnya mengkonsumsi selama setahun terakhir? Ada salah satu ASN yang senior, yaitu berinisial YR, bahwa yang bersangkutan ini sudah sebagai pengguna lama. Nah, mengenalkan kepada inisial RAS dan MD, ya, ulangi DM, juga saudara H. Nah, saudara RAS, saudara H, dan saudara DM ini mengenal, menurut keterangan yang kita dalami, ketiga calon tersangka ini mengenal metamfetamin ini dari saudara YR. Demikian. Apa yang membuat rekan-rekan lainnya ini kemudian bisa dengan mudah terpengaruh ketika diajak oleh YR untuk bisa mengkonsumsi sabu ini, Pak? Nah, dari hasil pemeriksaan kita, pendalaman yang kita lakukan kepada YR menawarkan saja sesuatu yang menurut keterangan YR bahwa itu sesuatu yang bisa membuat mereka katakanlah senang dan happy gitu, euforia. Itu yang ditawarkan oleh saudara YR. Saat mengkonsumsi sabu bersama-sama biasanya di mana, Pak? Ada beberapa tempat, seperti di ruangan kantor, karena saudara YR dan saudara DM ini berada pada satu ruangan. Mereka kadang menggunakan atau mengkonsumsi itu di ruangan kerja, dan juga mereka berpindah ke kediaman daripada saudara YR. Demikian, Putri. Pak Hendri, apakah jika artinya mereka ini mengkonsumsi di ruangan kerja saat mereka bertugas, baik itu sebagai hakim atau saat melakukan tugas kerjanya sehari-hari, mereka pernah mengerjakan tugasnya ataupun profesinya dalam pengaruh obat-obatan terlarang ini, Pak? Dari hasil pendalaman kami, menurut keterangan dari interogasi yang kita lakukan, investigasi yang kita lakukan, bahwa mereka menggunakan pada saat jam istirahat, bukan sedang melakukan tugas atau profesinya. Demikian. Baik, Pak Hendri Marpaung, terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak, untuk bisa berbincang-bincang dengan kami dan juga menjelaskan mengenai peristiwa ini. Selamat malam, Pak Hendri Marpaung. Selamat malam. Selamat bertugas kembali.